Itu namanya dinamisme, percaya bahwa benda mati punya kekuatan. Ada juga animisme. Animisme itu kepercayaan bahwa roh itu punya kekuatan. Makanya ada yang namanya ritual nyambat manggil orang yang sudah mati, Bu. Bacaannya luar biasa, Bu. Baca Al-Fatihah, baca sholawat, baca 2 kalimat syahadat. Kemudian dia minta supaya Bruce Lee masuk ke dalam tubuhnya. Oh, bisa dia kungfu, Bruce Lee kan gitu. Atau minta supaya penyanyi Michael Jackson masuk ke dalam tubuhnya. Bisa, dan joget kayak Michael Jackson. Ya, itu ada orang yang punya semacam, nggak tahu benar atau tidak, ya. Jadi udah tua orangnya itu, agamanya itu agama Islam saya lupa lagi. Lebarannya Muharram, bukan Idul Fitri. Jadi kalau ada hajatan, kemudian ada pencak silat, ya kan orang ada yang dari grupnya dia pencak ya, nari, ya. Ada juga yang dari penonton. Kemudian dia datang, itu ada orang yang nggak bisa pencak silat, kemudian oleh dia ditepak kepalanya, bisa, Bu, bisa pencak silat, ya. Ada seperti itu, ya. Nah itu kalau dalam bahasa Sunda namanya ngamat, ya. Ngamat itu ngundang ruh orang yang sudah mati masuk ke dalam tubuhnya. Kalau penyanyi dia bisa nyanyi, ya. Kalau yang diamatnya ustadz bisa ceramah, bisa ngaji, bisa, Bu. Tapi itu dalam Islam termasuk khurafat, ya, dan tahayul, bahkan termasuk syirik, ya, Bu, ya. Jadi ada orang yang percaya kepada burung atau binatang, ya. Jadi kalau anak lagi tidur telentang, tiba-tiba ada burung gagak, burung apa ya? Kalau di orang Sunda namanya koreak, gagak. Itu harus segera dimiringkan atau ditelungkupkan, sebab kalau tidak mati, bisa mati, ya. Ada itu namanya totemisme, ya. Kemudian Islam menghapus keyakinan tersebut karena menggantungkan nasib kepada selain Allah. Jadi tawakalnya itu kepada binatang, tawakalnya itu kepada benda mati, tawakalnya itu kepada ruh orang yang sudah mati, ya. Nah, jadi atiyar syirkun kata Rasul, ya. Tiaroh itu syirik, Bu. Menggantungkan nasib kepada binatang, ya. Atiyaro, ya, syirkun, atiyaro syirkun, sampai 3 kali, Bu. Atiyaro syirkun, atiyaro syirkun, atiyaro syirkun. Benar-benar jangan sampai kita menggantungkan nasib kepada binatang. Ada juga kupu-kupu namanya rama-rama, ya, ya. Sekarang sudah nggak ada, ya. Dulu mah mungkin masih banyak kebun atau banyak ya. Gede banget kan kupu-kupunya tuh, indah banget tuh. Jadi kalau masuk ke rumah, ya, hinggap di dinding, jangan pergi, ada tamu katanya, Bu. Ditunggu aja, bener ada tamu, tapi minjem duit. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Bu, ini hadisnya Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, tiaro menyebabkan tauhid rusak, Bu. Akidah jadi rusak, Bu. Keyakinan jadi rusak gara-gara tiaro. Yang keempat, ada yang namanya hama. Apa tuh hama? Hama itu memiliki 2 makna. Pertama, kepercayaan jahiliyah bahwa roh orang yang terbunuh akan berubah menjadi burung malam, disebut burung hantu, ya, yang menuntut balas. Ya. Jadi burung hantu itu adalah reinkarnasi dari, ya, orang jahat yang mati, atau orang yang mati terbunuh, ya. Dia jadi apa? Jadi burung. Ada juga binatang yang pada musim kemarau itu hinggapnya di pohon kelapa, terus bunyinya tuh kencang banget, Bu. Orang Sunda namanya turaes, nggak tahu orang sini, ya, turaes. Itu keyakinan orang Cina dalam agama, ya. Kalau ada orang yang mati belum nikah, dia diusir, Bu. Diusir, Bu.
Dia jomblo bu, tuh Rais itu bu. Diyakini. Nah ini nggak boleh seperti ini. Sebab orang Cina itu dalam agama yang Cina kuno sebelum mati harus sudah nikah, punya pasangan bu. Ya, kalau belum punya pasangan nggak diterima oleh kerajaan langit atau Sang Hyang. Ya, Sang Hyang. Sang Hyang itu artinya raja langit, penjaga langit. Jadi kalau kita mau ke surga itu dalam agama Cina itu harus lewat penjaga langit dulu. Ya, kalau kita kan Isra Mi'raj aja. Ya, kalau mati nggak lewat, walaupun tembus ke langit dibawa oleh malaikat Hafadhoh. Itu luar biasa tuh Islam itu. Ya. Untuk meluruskan agama-agama yang sebenarnya memang ada, tapi bukan seperti itu. Ya, makanya disebut Shiratal Mustaqim, ya, jalan yang lurus. Ya. Jadi ibu percaya burung hantu itu adalah manusia, ya, jelmaan orang yang mati terbunuh untuk balas dendam. Ya. Nah itu nggak boleh bu, namanya khurafat dan tahayul. Kata Rasul syirik itu, syirik. Yang kedua, anggapan bahwa burung hantu adalah ya, tanda datangnya kematian atau musibah. Ya. Tapi Pak Haji Rasid malah memelihara burung hantu. Ya. Jadi nggak percaya. Ya. Nggak ada bu. Ibu ada yang memelihara burung hantu nggak bu? Ada yang meyakini bahwa burung hantu itu adalah ya tanda ya datangnya kematian atau musibah. Ya. Bu kalau tengah malam mendengar burung hantu merinding nggak bu? Nah, berarti itu masih punya keyakinan gitu bu. Nggak boleh bu. Ayam berkokok kan diselewengkan ya. Berarti ada anak lahir hasil zina kan ada ya. Padahal sebenarnya ayam berkokok itu tanda ada malaikat. Tapi kalau keledai berbunyi itu tanda ada setan. Kalau ayam berkokok berdoa ya kebaikan. Tapi kalau ada keledai berlindung kepada Allah dari yang namanya setan. Ada setan bu, ada setan. Ya, ya. Makanya di rumah itu ibu pertama miara apa bu? Miara ayam di rumah itu. Ya. Tahu ada malaikat bu. Yang kedua miara keledai bu. Tahu ada setan di rumah bu. Ya. Jangan miara kucing bu, jangan bu. Miara ayam. Ya. Ya. Atau miara keledai. Keledai kan murah ya, nggak sampai 5 juta keledai itu. Cuman tempatnya di mana ya dia? Kemudian segala kejadian berada dalam ketentuan Allah bukan karena makhluk tertentu. Itu yang benar. Terakhir bu, sofar ya. Ya. Ibu jangan sofar, jangan safar tapi sofar. Ya. Para ulama menjelaskan ya apa? 2 kemungkinan arti daripada sofar. Pertama sofar sebagai bulan banyak musibah. Ya. Pembawa sial dan celaka. Sehingga dilarang menikah. Dilarang bepergian di bulan sofar. Tapi nyatanya Rasul nikah dengan Khadijah bulan sofar. Kemudian hijrah juga bulan sofar. Ya, itu untuk membantah. Rasul membantah dengan perkataan, tapi juga dalam waktu yang sama membantah dengan perbuatan. Bulan Safar itu bukan bulan pembawa sial dan celaka, bukan bulan banyak musibah. Buktinya Rasul nikah dengan Khadijah. Khadijah. Ya. Yang kedua apa bu? Yang kedua Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu bulan Safar, berarti bepergian ya bu, bepergian. Ya. Makanya yang salah itu harus kita ya apa bu? Harus kita tolak bu. Ya. Tapi juga harus kita dakwahi, nasihati supaya jangan ya, mempercayainya. Yang kedua bu, sopar sebagai penyakit tertentu pada perut yang membawa kesialan. Ya. Jadi ada penyakit ya, gangguan perut yang menyebabkan sial. Itu namanya sofar bu. Sofar bu. Nah, Islam menolak kedua pemahaman tersebut ya karena termasuk khurafat dan tahayul.
Mana dalilnya? Ma asoba min musibatin ila biidnillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa ya, kecuali dengan izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11 ya. Wallahu a'lam.